Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara kerja Google Bot ya. Ini berkaitan dengan proses indexing. Jadi bagaimana mesin pencari, terutama Google itu melakukan indexing terhadap konten website, kemudian hasil dari indexing nanti endingnya adalah ke hasil pencarian search engine, sehingga memunculkan berapa banyak perankingan halaman dari tingkat 1 di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada beberapa jenis bot atau jenis crawling ya, bagaimana search engine itu melakukan pendataan website-website yang ada di seluruh dunia. Nah, di sini hampir semua gitu ya, hampir semua search engine itu memiliki botnya sendiri-sendiri. Mulai dari Google ada Bing, Yahoo, kemudian ada Baidu, Amazon, Yandex, dan seterusnya. Bahkan salah satu yang terkenal ya Google, kemudian Alexa itu ya, miliknya Amazon. Nah, mereka memiliki algoritma sendiri-sendiri, memiliki metode dan mekanisme, sehingga kalau kita cek nih di search engine, misalnya Bing, kita bandingkan dengan Yahoo, kok jumlah indeksnya beda, gitu ya. Misalnya antara Google kemudian dengan Yandex, kok jumlah indeksnya beda, ya itu wajar, karena mereka memiliki mekanisme, memiliki pola dan metode serta algoritma yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita bisa pilih gitu ya, biasanya yang mau kita pakai yang mana. Nah, kalau kita lihat, itu kan berkaitan dengan targetnya nih, segmentasinya kita siapa. Ketika kita targetkan di Indonesia, pengguna paling banyak adalah Google, ya udah, kita optimasikan berdasarkan banyak Google. Tapi bisa jadi pada dasarnya, kita nggak ngapa-ngapain pun akan terindeks oleh mereka sendiri, oleh mereka semua gitu ya. Karena tanpa dikomando, si para mesin pencari ini akan mengerahkan botnya setiap saat, setiap waktu gitu ya, untuk melakukan pengecekan konten-konten yang ada. Hanya saja memang metodenya berbeda. Mungkin ada yang periodenya itu setiap detik, ada yang setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan beda-beda. Berkaitan juga dengan banyaknya jumlah website yang ada di dunia, karena jumlahnya kan miliaran. Itu website, belum lagi page-nya, update-nya. Dalam satu website mungkin bisa sampai 1 juta indeks, 1 juta page, mungkin setiap harinya bisa bertambah miliaran juga. Itu juga berpengaruh. Nah, kemudian kita coba nih cara kerja Google Bot itu gimana gitu ya. Ya kurang lebih sebenarnya sama sih dengan bot-bot yang lain, cuman kita akan coba bahas menggunakan parameter dari search engine Google. Nah, di sini ada 3 step ya. Yang pertama ada Google Bot, yang kedua ada web crawling, dan yang ketiga adalah indexing. Google Bot itu adalah mesin atau robot yang dikerahkan oleh search engine Google. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di next step yang kedua, yaitu web crawling, melakukan perayapan atau mengunjungi gitu ya. Karena ini kan Google Bot itu juga dikenal dengan istilahnya Google Spider atau web crawler ya. Nah, Spider ini harapannya mereka seperti laba-laba gitu ya, melakukan perayapan ke banyak website. Nah, proses perayapan, proses identifikasi kunjungan-kunjungan website itu dikenal istilahnya web crawling. Itu proses pendataan, pengunjungan, ngecek gitu ya. Tapi yang melakukan pengecekan siapa? Namanya Google Bot atau Google Spider atau web crawler. Nah, yang di sini. Nah, web crawling itu proses pendataan. Nah, mereka yang berhasil didata sesuai dengan kategori, entah itu sesuai dengan ketentuan dan algoritma Google Bot, akan dimasukkan ke dalam database.
Nah, website, halaman, konten yang tersimpan di database ini dikenal dengan nama indexing. Jadi kalau kontennya sudah masuk ke dalam database, maka websitenya sudah terindeks. Dari hasil proses crawling ini menghasilkan berapa gitu ya. Misalnya terdapat update dari website ini 10 konten baru. Kemudian dibaca nih sama Googlebot. Googlebot ngecek website ini ada 10 konten baru, 10 konten baru oke, dimasukkan ke dalam database. Sebelum masuk ke database, websitenya sudah ada, bisa diakses, kontennya sudah bertambah. Tapi indeks di Google-nya belum. Dicari nggak ada. Dicek menggunakan pengecekan indeks, tidak ditemukan. Tapi ketika sudah masuk ke sini, ke database, sudah terdata, sudah tersimpan ke dalam database-nya Google, maka dia sudah terindeks. Jadi ini tahapan dari proses indexing. Nah, cara kerja yang akan melakukan namanya adalah Googlebot. Seperti tadi ya, ada Bingbot, Googlebot, dan seterusnya. Ini dicek satu-satu nih, jumlahnya miliaran. Miliaran website dicek satu-satu, dicek halamannya ada yang update enggak, sudah di database belum, kalau belum ditambahkan, gitu ya. Seterusnya. Nah inilah proses dari Googlebot dan indexing. Kemudian dari indexing, nah gitu ya, kita akan coba nih bagaimana dari proses indexing sampai ke dalam menghasilkan pencarian. Karena ketika proses indeks itu hanya menambahkan website atau konten atau halaman ke dalam database. Tidak serta-merta semua yang ada di database itu akan ditampilkan di halaman pencarian. Ya mungkin tampil sih, semuanya akan tampil. Tapi tidak semuanya akan langsung bisa ditemukan di halaman pertama. Jadi di halaman kedua, ketiga, 100 itu juga mungkin. Di halaman 100 berarti kalau sehalaman itu isinya 10 website, 10 kali 100 mungkin di peringkat 1000. Nah, makanya dari proses indexing, jadi semua data yang sudah tersimpan di sini, yang sudah masuk ke dalam database-nya si Google, itu akan dilakukan pemeringkatan menggunakan algoritma Google. Google punya algoritma nih. Misalnya kan faktornya ada banyak nih, ada technical SEO, ada SEO on page, ada SEO off page, ada skor domain dan seterusnya. Itu diperingkat gitu ya, dilakukan pemeringkatan dengan metode dan algoritma tertentu. Nah, hasil pemeringkatan ini kemudian nanti barulah ditampilkan ke search engine. Ini loh yang berhak mendapatkan posisi 1 di Google, yang berhak mendapatkan posisi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Inilah konsep dari proses search ya, search engine result. Nah kemudian algoritma, gitu ya. Algoritma itu kan berarti aturan atau metode yang ditetapkan oleh Google. Kalau pengen peringkat 1, nih loh, parameternya kayak gini. Aturannya harus seperti ini nih, SEO-nya harus seperti ini. Nah, proses kita gitu ya, membuat website kita sesuai dengan algoritma Google itu dikenal dengan istilah SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana mengoptimalkan mesin pencari. Nah, sebenarnya yang kita optimalkan itu di proses ini, pencocokan dengan algoritma. Tapi sebelum itu, websitenya harus terindeks dulu oleh Google. Nah, itu gambaran dari proses indexing sampai muncul di hasil pencarian. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara Googlebot ini bekerja, gitu ya. Jadi ketika Googlebot mengunjungi sebuah website, pintu masuknya itu apa sih, gitu ya. Jadi dia tuh yang dicek pertama, ketika kalau orang masuk itu istilahnya yang cek dulu, dikunci enggak, gitu ya. Pintunya digembok enggak, kalau gembok ya ada kuncinya enggak, bisa buka enggak, gitu ya. Kemudian ada bellnya enggak nih, gitu ya, masuk pakai bell dulu atau enggak, gitu ya. Nah, yang bisa dibaca oleh Googlebot ketika masuk itu ada 2. Yang sesuai standar Googlebot. Yang pertama ada namanya robot.txt. Robot.txt ini digunakan untuk pengaturan nih, misalnya sebuah website itu pengen boleh dilakukan crawling atau enggak.
Nah itu sini. Artinya si Googlebot ini boleh masuk ke sini atau enggak? Itu bisa. Itu pengaturannya di robot.txt. Karena ada mungkin beberapa website yang mereka tuh tidak ingin diindeks, mereka tuh tidak ingin ditemukan. Mereka tidak mau websitenya dimasukkan ke dalam database Google. Itu boleh. Makanya settingan-settingan terkait aturan bagaimana mekanisme Googlebot itu semuanya di robot.txt. Kalau nggak kita setting gimana? Ya berarti settingannya default. Boleh masuk gitu ya. Ada banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita sinikan ya, misalnya nggak harus websitenya, misalnya ada sebuah halaman yang error itu nggak pengen terindeks. Bisa juga misalnya untuk keamanan seperti halaman login, halaman yang lain tidak pengen terindeks oleh Google dan seterusnya. Jadi ini bisa kita setting di robot.txt. Jadi ketika masuk Google akan ngecek dulu nih robot.txt-nya. Oh nggak boleh, ya udah dia pulang lagi gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya adalah XML sitemap. Nah XML sitemap itu sebuah halaman yang diperuntukkan untuk Googlebot. Jadi gini, ketika kita membaca sebuah data gitu ya, sebuah buku, itu paling mudah ketika kita membaca dari namanya daftar isi. Nah gitu ya. Kita cek dulu daftar isinya, bab 1 apa, kemudian halaman ini, dan seterusnya. Google juga seperti itu. Googlebot biar tidak kebingungan ketika dia masuk ke atau membuka bukunya, dia harus melewatinya membaca daftar isi dulu. Nah, daftar isi yang bisa dibaca manusia itu menggunakan biasanya namanya HTML. Jadi sebuah markup ya yang ditujukan untuk user atau pengguna, kemudian dipercantik dengan CSS, kemudian dengan JavaScript dan seterusnya. Tapi kalau untuk Googlebot itu lebih ke XML. Jadi kalau XML itu adalah bahasa yang ditujukan markupnya untuk Googlebot. Sementara kalau XML sitemap itu adalah seperti daftar isi. Biasanya kalau kita pakai CMS WordPress, kita bisa buat daftar isi di postingan, tapi formatnya HTML, itu ditujukan untuk manusia. Tapi kalau XML sitemap itu ditujukan untuk Googlebot. Jadi dia buat list gitu ya, URL dalam format XML yang nanti akan dikunjungi Googlebot. Jadi Googlebot lebih cepat nih. Oh, ngecek sini, masuk ada nggak sih, gitu ya. Kemudian dia baru masuk ke website kita. Nah, dari sini terdapat dua buah poin yang penting dari Googlebot ini. Yang pertama adalah yang ditelusuri, yang kedua yang disimpan. Yang ditelusuri ini berarti jalannya, dia masuknya lewat mana, dia pergi kemana saja. Kalau yang disimpan itu adalah informasi apa sih yang dibawa Googlebot ini untuk dimasukkan atau dibawa balik lagi ke database. Gitu ya. Yang pertama yang ditelusuri itu adalah internal link. Internal link itu jadi tautan antar halaman. Misalnya ada berita terkait atau kita dalam postingan buat link, kita arahkan ke halaman yang lain, artikel yang lain. Nah itu yang ditelusuri. Dia akan mengikuti semua link yang ada. Masuk ke halaman A ada link ke B, dia masuk lagi ke C, ke D, ke E dan seterusnya. Jadi semakin banyak internal link semakin bagus. Terutama ketika kita punya konten-konten baru yang belum terindeks, nah itu tautkan dengan konten-konten yang sudah terindeks. Yang kedua adalah outbound link atau backlink ya, ini sama. Tapi persepsinya yang berbeda. Outbound link itu ketika kita melihat dari website kita. Dari website kita ada link yang mengarah keluar, itu outbound. Tapi dari sisi orang tadi yang menerima tadi namanya backlink. Backlink itu dari orang ke kita, gitu ya. Tapi dari orang ke kita itu backlink, orang itu websitenya orang itu yaitu outbound, outboundnya ya ke kita, gitu ya. Kitanya menganggap itu backlink, orang itu menganggap outbound. Yang maksudnya seperti itu. Jadi misalnya nih si Googlebot ini masuk ke website kita, kemudian menemukan ada link yang keluar outbound lagi, dia akan mengikuti kemudian menuju website orang itu. Maka semakin banyak backlink, bukan outbound ya. Karena kalau kita semakin banyak outbound, maka yang akan diuntungkan adalah orang yang lain. Karena si Googlebot ini akan pergi keluar ke tempat dia.
Tapi semakin banyak backlink, artinya ketika Googlebot pergi ke websitenya A, websitenya itu A itu terdapat outbound link yang mengarah ke kita, Googlebot akan menuju ke kita, gitu ya, ke sana ngecek, ada yang ke tempat saya ya, Googlebot kita, website C ke tempat kita, D ke tempat kita, E ke tempat kita, semuanya bisa ke tempat kita. Maka semakin banyak backlink dari website lain itu semakin bagus. Karena semakin banyak Googlebot akan menuju tempat kita, maka proses indexing akan semakin cepat. Itu juga berpengaruh di algoritma perankingan Google. Nah, sekarang ketika Google datang ke tempat kita, apa yang disimpan atau yang di-save atau yang dibawa? Selain link tadi ya, kalau ini kan cuma pengecekan aja, link ya, gitu ya. Ya mungkin ada penanda lah di database mereka. Kemudian XML, cek. Kemudian yang ngecek link masuk gitu ya. Maka yang akan dibaca pertama adalah teks atau semantik yang akan disimpan. Teks semantik itu berarti informasi tentang apa sih, misalnya kayak URL atau penanda-penanda atau yang Google ini pahami. Misalnya kok di sana ada keyword, ada macam-macam seperti itu. Yang kedua adalah meta. Di dalam meta itu ada misalnya meta title, meta description, itu yang dibaca. Dibaca, disimpan. Yang artinya akan dipakai untuk ranking. Nah, ini kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan CMS, WordPress utamanya ya ini harus dilengkapi gitu ya, dimaksimalkan. Maka ini biasanya masuknya di mana? Di on page. On page itulah yang akan dibawa ke database. Kalau ini yang bawah backlink itu maksudnya off page, mempermudah, mempercepat, memperbagus kinerja Googlebot. Jadi keduanya harus disinkronkan secara bagus. Nah, kemudian ini ya kurang lebih ke kerja Googlebot, dan yang berikutnya adalah tadi konsepnya adalah Googlebot akan menelusuri semua link, baik itu internal link maupun outbound link yang terdapat di website kita. Misalnya masuk ke homepage dulu nih, di homepage banyak link nih ke artikel-artikel, masuk melakukan crawling, perayapan. Kemudian ternyata ada link keluar, udah dia pergi keluar. Nah, di sini yang bagus ya sebenarnya ada sebuah tipe link, ya. Ada jenis dari link, itu ada dua. Yang pertama adalah namanya do follow, yang kedua adalah no follow. Apa itu? Jadi, link internal link atau link antar artikel itu sebaiknya tipenya do follow atau diikuti. Sementara outbound link yang dari website kita keluar itu sebaiknya adalah no follow, yang tidak diikuti. Karena semakin banyak outbound link dan do follow, maka akan mengurangi reputasi website kita. Kalau no follow, ya bisa seminimal mungkin dan no follow. Tapi kalau backlink dari website orang ke kita, itu lebih bagus adalah do follow. Apa bedanya? Artinya seperti ini. Googlebot hanya akan melakukan penelusuran link yang bersifat do follow. Jadi kalau no follow nggak akan dilakukan crawling. Contohnya gini ya, ini ada Googlebot nih. Googlebot mengunjungi website A. Ini melakukan proses crawling di website A. Kemudian di dalam website A terdapat dua buah outbound link. Kita anggap web aja ya daripada halaman. Dua buah outbound link. Yang pertama ke website B. Kalau diklik masuk linknya ke website B. Yang kedua dari A ke website C. Ternyata yang dari A ke B ini jenis linknya do follow. Kemudian yang dari A ke C ini jenis linknya adalah no follow. Gitu ya. Maka ketika si Googlebot ini sampai ke punyanya si A, kemudian dia lihat nih ada link ke B, dia akan melanjutkan proses crawling. Dari A dia berangkat menuju B. Kemudian dia akan melakukan proses crawling lagi
karena dia do follow, dia bisa mengikuti link yang ada. Tapi ketika Googlebot ini di A tadi, kemudian dia mendapati nih sebuah link ke C, A ke C ya. Tapi ternyata di C ini adalah dari A ke C ini temanya, jenisnya itu adalah no follow. Maka Googlebot akan berhenti ke sini. Link tadi cuma dicek aja, oh no follow, oh ya udah, ditinggalin, nggak dicek lagi, udah dibiarkan saja. Nah itu konsepnya. Jadi kalau no follow tidak akan diikuti oleh proses crawling. Tapi kalau do follow dia akan diikuti. Nah ini contoh linknya ya di paling bawah kanan. Ketika kita buat link standar href, kemudian link tujuannya, dia otomatis do follow. Kalau kita lihat script HTML-nya. Nah agar suatu link menjadi no follow gimana? Ditambahkan rel sama dengan no follow. Jadi link relnya no follow. Nah itu udah nanti otomatis. Nah strateginya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika internal link dan backlink gunakan do follow, ketika outbound link gunakan no follow. Biar tidak mengurangi reputasi dari website yang kita buat. Nah sekian ya teman-teman, semoga sudah ada gambaran bagaimana mengatur atau mengenalkan website kita biar si Googlebot ini senang, sehingga nanti mudah terindeks oleh Google gitu ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.